Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irma. Saya perwakilan dari kelompok saya yang terdiri dari Erni Murniati, Herliani, dan Reza Amin. Di sini saya ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Akuntansi Pendidikan Pengelolaan Dana BOS pada Sekolah Menengah Aliyah di Kementerian Agama. Sama halnya dengan sekolah pada umumnya, Madrasah Aliyah naungan Kementerian Agama merupakan salah satu bentuk satuan pendidikan formal sebagai kelanjutan dari MTS atau SMP sederajat. UAM mempunyai kontribusi terhadap akses pendidikan di Indonesia dengan tujuan mengurangi jumlah anak putus sekolah dan mengembalikan anak-anak untuk kembali ke sekolah ataupun ke madrasah. Menurut Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Menengah, Dana BOS adalah program pemerintah untuk menyediakan pendanaan bagi biaya non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai program wajib belajar. Apa itu biaya non-personalia? Biaya non-personalia adalah biaya antara lain melingkupi yang dikeluarkan untuk menanggulangi proses belajar mengajar. Menurut Peraturan Mendiknas Nomor 69 Tahun 2009, standar biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional non-personalia selama 1 tahun merupakan bagian dari kegiatan pendidikan secara teratur dan secara berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Adapun tujuan dana BOS pada Madrasah Aliyah yaitu yang pertama, membantu biaya operasional pendidikan dalam rangka peningkatan akseptabilitas siswa yang meliputi fasilitas gedung, ruang belajar, buku sekolah, toilet, dan lain-lain. Yang kedua, membantu biaya operasional pendidikan dalam rangka peningkatan mata pembelajaran dan penentuan standar nasional pendidikan yang menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Misalnya, pembebasan uang SPP atau pembelian buku sekolah. Yang ketiga, mendukung biaya dalam rangka peningkatan efektivitas pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran digital di masa adaptasi new normal, seperti pemberian kuota internet kepada guru dan siswa sebagai aplikasi dari dana BOS agar siswa dan guru dapat melakukan pembelajaran melalui pembelajaran daring. Dalam hal ini, madrasah yang izin operasional sudah habis wajib melakukan registrasi kembali melalui Kementerian Agama untuk mendapatkan dana BOS, walaupun masih terdapat siswa-siswi dalam madrasah tersebut, agar operasional sekolah dapat terus berjalan. Selanjutnya, madrasah harus melakukan pendataan melalui data EMIS yang merupakan suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan yang diperbarui secara online. Sedangkan alokasi dana BOS diberikan kepada madrasah dari RA sampai dengan Madrasah Aliyah sesuai dengan jumlah peserta didik. Pengelolaan dana BOP dan dana BOS dapat dilakukan berdasarkan beberapa prinsip. Ada prinsip efektivitas, yakni penggunaan dana BOP dan dana BOS dapat diupayakan untuk memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan suatu madrasah. Prinsip efisiensi, yakni penggunaan dana BOP dan dana BOS diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar secara sistem. Prinsip fleksibilitas, yakni penggunaan dana BOP dan dana BOS dikelola sesuai dengan kebutuhan madrasah berdasarkan rencana kerja dan anggaran madrasah. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban sebuah madrasah terhadap laporan keuangan. Dan transparansi, yakni penggunaan dana BOS harus dikelola secara terbuka sesuai dengan kebutuhan madrasah. Tugas dan tanggung jawab tim BOS Madrasah Aliyah antara lain, yang pertama, melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima sesuai dengan jumlah siswa yang sebenarnya kepada tim BOS Kabupaten Kota atau kantor Kemenak. Yang kedua, mengelola dana BOS secara tanggung jawab dengan menggunakan aplikasi ERKM bagi madrasah yang telah ditunjuk. Yang ketiga, mengumumkan rencana pengadaan dana BOS. Yang keempat, membuat laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh kepala madrasah. Yang kelima, menyiapkan bukti-bukti transaksi.
mekanisme penyaluran dana BOS pada madrasah aliyah melalui beberapa tahapan. Yang pertama, madrasah swasta mengajukan permohonan pencairan dana. Selanjutnya, surat pernyataan kebenaran data rekening bank. Surat perjanjian kerjasama yang sudah ditandatangani oleh PPK dan kepala madrasah. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran sebuah madrasah yang disingkat menjadi RKM. Selanjutnya, kwitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan. Untuk pengendalian dana BOS pada sebuah madrasah melalui beberapa cara, yakni dengan cara monitoring, pengawasan, dan sanksi. Monitoring dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yakni monitoring dari tim BOS pusat dan monitoring dari tim BOS provinsi. Sedangkan pengawasan biasanya dapat dilakukan melalui institusi masing-masing staf bagian, misalnya staf Kemenak Kabupaten Kota. Yang kedua, pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian. Yang ketiga, pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pertanggungjawaban atau BPKP. Dan yang terakhir, pemeriksaan Badan Keuangan atau BPK. Selanjutnya, adapun sanksi-sanksi yang diberikan dalam penyalahgunaan dana BOS. Yang pertama, penurunan pangkat hingga pemberhentian. Yang kedua, ganti rugi. Yang ketiga, harus diproses hukum. Dan yang keempat, pemblokiran atau pemberhentian sementara terhadap seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN untuk tahun berikutnya. Demikian presentasi yang kami sajikan. Atas kekurangan dan kesalahan kami mohon dapat dimaafkan dan dapat diberikan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.